Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Cornelia Caroline. Saya akan mempresentasikan tentang pengenalan jaringan komputer. Nah, apa sih definisi dari jaringan komputer itu sendiri? Jadi definisi jaringan komputer itu hubungan dua simpul, biasanya itu berupa komputer atau lebih, yang tujuan utamanya adalah melakukan pertukaran data dan informasi. Nah, di sini ada gambaran bagaimana kantor sebelum menggunakan sistem jaringan komputer. Jadi yang ini butuh data, yang ini butuh mau ngeprint tapi printnya jadul gitu. Terus yang ini butuh tapi sebelahnya sibuk, dan yang ini dia nggak punya PC, nggak punya printer. Nah, ini gambaran bagaimana kantor setelah menggunakan sistem jaringan komputer. Jadi dari klien dikirimkan ke saluran telepon. Nah, dari saluran telepon ini dia mengirimkan ke Windows Server. Nah, melalui modem, pakai modem. Jadi Windows ini menggunakan modem sebagai internetnya. Nah, dari Windows Server ini dia akan mengirimkan ke klien A sampai klien F. Jadi mereka tidak saling ribut untuk data. Jadi mereka bisa ngeprint apapun yang mereka dapatkan dari si Windows Server. Nah, keuntungan penggunaan dari jaringan komputer itu sendiri yaitu penggunaan data, aplikasi, dan peralatan secara bersama-sama atau sharing. Terus akses ke jaringan menggunakan password dan pengaturan hak untuk data-data rahasia. Jadi kalau data-data rahasia dia pasti menggunakan password. Nah, selanjutnya komunikasi antara user menggunakan email atau LAN conference. Lalu manajemen data yang tersentralisasi oleh seorang supervisor atau administrator. Lalu data yang selalu ter-up-to-date. Nah, sistem keamanan data yang terjamin, data umum dapat dipakai bersama-sama. Data rahasia itu diproteksi, akses ditentukan oleh administrator, data setiap user bisa diakses atau diedit seizin administrator. Nah, lalu ada jaringan menurut rentang geografis. Jadi yang pertama itu ada LAN. LAN itu kepanjangannya Local Area Network. Jadi jaringan LAN ini adalah jaringan yang mencakup wilayah lokal saja. Contohnya pada gedung sekolah atau kantor dan lain sebagainya. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Jadi MAN ini lebih luas dari LAN. Jadi dia bisa mencakup area satu kota, tapi dia masih satu kota. Dia bisa mencakup komputer yang masih dalam satu kota. Lalu ada WAN, yaitu Wide Area Network. Jadi dia ini mencakup lebih besar daripada MAN, yaitu dia bisa mencakup satu negara atau satu benua. Nah, ini komponen pembentuk jaringan. Yang pertama ada PC pastinya, yang kedua ada media transmisi seperti coaxial kabel, fiber optik, dan lain sebagainya. Lalu ada network interface card, jadi dia perangkat berbentuk kartu. Jadi dia jembatan penghubung antara komputer ke jaringan komputer. Lalu ada konektor, yaitu kabel, 5 software jaringan itu seperti Angry IP Network dan lain-lain. Lalu ada software aplikasi, yaitu bisa jadi PDF dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh ada media penyimpanan data. Nah, lalu ada topologi jaringan pada komputer. Yang pertama itu ada topologi bus. Nah, bentuknya seperti ini pada gambar. Nah, jadi dia bentuknya seperti berjajar seperti ini. Nah, kelebihannya dia itu hemat biaya.
Tapi kekurangannya dia ketika tabrakan data pada satu PC, maka yang lain tidak berfungsi dan dia hanya stuck di satu PC saja. Lalu yang kedua ada topologi ring, yaitu topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, kelebihannya dia juga hemat kabel. Kelebihannya dia itu hemat kabel. Nah, kekurangannya dia itu kalau terjadi susah diidentifikasi. Jadi kalau misalnya terjadi tabrakan data, dia itu atau ada yang error itu dia susah diidentifikasi. Nah, lalu ada topologi star. Nah, di sini ada jadi topologi jaringan ini membentuk seperti bintang. Nah, kelebihannya adalah dia itu kekurangannya dia itu membutuhkan lebih banyak kabel. Nah, kelebihannya dia itu ketika terjadi tabrakan data atau error, maka ya tidak mengganggu rute yang lain. Nah, lalu yang terakhir ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini seperti ini, jadi dia tidak ada perantara, dia langsung ke komputer. Nah, kekurangannya dia ini membutuhkan lebih banyak kabel, dan kelebihannya dia itu ketika terjadi error maka dia lebih mudah untuk diidentifikasi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang pengenalan jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.